Kaisar Naga Abadi Chapter 631 Bahasa Indonesia. 631 Membunuh Yun Chongsheng. Sebanyak 3 pria berjubah hitam diam-diam bergegas ke sebuah rumah kayu. Di dalam rumah kayu tersebut, ada seorang pemuda dan pemudi yang belum genap berusia 20 tahun, serta seorang bayi. Pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan 2 aliran Zen Yuan mengalir ke tubuh pria dan wanita muda itu, menyebabkan mereka jatuh pingsan. Kemudian, ketiga pria berjubah hitam itu mengukir tanda di tangan mereka dan memasukkannya ke dalam tubuh bayi itu. Gas berwarna merah darah perlahan-lahan dikeluarkan dari jantung bayi. Brengsek, mata Lu Ming berkedip dengan niat membunuh yang dingin. Meskipun dia telah mendengarnya, dia masih tidak bisa mengendalikan niat membunuh di dalam hatinya ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri. Mengekstraksi kibawaan bayi untuk memurnikan pil adalah metode brutal yang merenggut nyawa seseorang. Lu Ming tidak menyembunyikan auranya lagi. Dia melangkah ke rumah kayu. Siapa ini? Ketiga pria berjubah hitam itu segera memperhatikan seseorang dan berteriak. Orang yang akan membunuhmu. Lu Ming masuk ke rumah kayu dengan tatapan dingin di matanya. Xian Yanxing mengikutinya. Itu kalian berdua. Haha, karena kamu sudah menemukan ini, aku hanya bisa mengirimmu dalam perjalanan. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup beberapa hari lagi. Salah satu pria berjubah hitam mencibir. Yun Chongsheng. Tatapan Lu Ming berkedip. Pantas saja dia merasa suara orang ini familiar. Saat ini, dia menduga itu adalah Yun Chongsheng. Hehe, itu aku. Pria berjubah hitam itu melepas tudung di kepalanya, memperlihatkan wajah penuh niat membunuh. Itu adalah Yun Chongsheng. Mata berapi-api Yun Chongsheng tertuju pada Xian Yanxing dan dia mencibir, "Jalang, kamu benar-benar berani menolakku di depan umum. Tahukah Anda bahwa Anda beruntung karena tuan muda ini menyukai Anda? Hari ini, saya akan melumpuhkan kultivasi Anda terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan Anda menikmatinya, hehe." Lu Ming, serahkan orang ini padaku. Suara Xian Yanxing terdengar dingin dan tanpa emosi. Tentu saja Anda bisa. Lu Ming sudah berduka atas Yun Chongsheng di dalam hatinya. Menyerang. Lumpuhkan saja budidaya mereka, saya ingin mereka hidup. Yun Chongsheng melambaikan tangannya. Bus, bus. Pada saat yang sama, Lu Ming dan Xian Yanxing mundur dari rumah kayu dan terbang ke langit. Kamu ingin pergi? Jangan pernah memikirkannya. Yun Chongsheng dan 2 lainnya mengejarnya dan mencapai ketinggian. Meninggalkan. Siapa yang ingin pergi? Hanya saja lebih nyaman di sini. Lu Ming tersenyum tipis. Lakukan. Aku akan menyerahkan anak ini padamu. Saya pribadi yang akan menyajikannya. Yun Chongsheng mencibir dan melepaskan aura yang kuat. Dia berada di puncak ranah Raja Bela Diri LV8. Yun Chongsheng sebenarnya telah mencapai puncak ranah Raja Bela Diri LV8. Tidak heran dia begitu sombong. Ledakan, ledakan. Aura 2 pria berjubah hitam lainnya juga meledak. Mereka juga berada pada tahap awal alam Raja Bela Diri ke-55-8. Keduanya menerkam ke arah Lu Ming. Suara mendesing. Suara mendesing. Sebelum kedua pria berjubah hitam itu bisa menghubunginya, tenggorokan mereka tertusuk oleh 2 lampu tombak, dan mereka bahkan menjerit. Tubuh Lu Ming melintas dan melahap esensi darah mereka. Cincin penyimpanan juga ada di tangannya. Ini. Mata Yun Chongsheng tiba-tiba melebar saat dia melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Bukankah tingkat kultivasi Lu Ming hanya sedikit lebih tinggi dari Gu Huaxu? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? 2 ahli ranah Raja Bela Diri LV8 terbunuh bahkan sebelum mereka sempat bereaksi. Menyembunyikan kemampuannya. Lu Ming pasti menyembunyikan kemampuannya sebelumnya. Ayo pergi. Tanpa ragu, Yun Chongsheng berbalik dan berlari. Untuk dapat membunuh 2 ahli ranah Raja Bela Diri LV8 dengan mudah, kekuatan tempurnya pasti di atas miliknya. Kamu ingin pergi? Mata Xian Yanxing menjadi dingin. Dia mengangkat salah satu tangannya yang seperti giok dan menekannya ke udara. Medan kekuatan tak kasat mata tercipta, dan tubuh Yun Chongsheng membeku di udara, tidak bisa bergerak sama sekali. Teknik bela diri yang menakjubkan. Lu Ming terkejut. Dia sudah pernah mengalami teknik seni bela diri ini sebelumnya. Itu memang sangat kuat. Dia telah bertanya kepada Xian Yanxing tentang hal itu dan mengetahui bahwa itu disebut medan kekuatan iblis langit. Namun,
Xian Yanxing baru saja mulai mempelajarinya. Dia datang ke Institusi Alkimia Laut Awan untuk mendapatkan buah iblis langit untuk mengolah medan kekuatan iblis langit. Dengan buah iblis surgawi, medan kekuatan iblis surgawi miliknya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Yun Chongsheng sangat ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk menusuk jarum tersebut. Namun, dengan budidayanya, dia tidak bisa melepaskan diri dari kekangan medan kekuatan iblis langit. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Apa yang kamu inginkan? Ayah saya adalah kepala keluarga Yun, ahli alam lautan jiwa. Jika kamu berani membunuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Yun Chongsheng berteriak ketakutan. Lu Ming, tunggu aku di sini. Dia berkata. Xian Yanxing melambaikan tangannya dan terbang bersama Yun Chongsheng. Tidak lama kemudian, teriakan nyaring Yun Chongsheng terdengar. Lu Ming tidak tahan mendengarnya. Ini, sepertinya lebih baik tidak menyinggung perasaan wanita di masa depan. Lu Ming bisa merasakan punggungnya berkeringat deras. Setelah beberapa saat, jeritan itu berhenti dan Xian Yanxing terbang kembali sendirian. Ayo kembali, kata Xian Yanxing. Mati, Lu Ming bertanya. Xian Yanxing mengangguk dan terbang ke depan. Lu Ming menyusul dan berkata, kematian Yun Chong mungkin akan menyebabkan keributan di lembaga alkimia Yunhai. Sebaiknya kita tetap low profile. Xian Yanxing mengangguk. Dengan kekuatan pertempuran mereka saat ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertarung melawan ahli alam lautan jiwa. Alam roh laut jauh lebih kuat daripada alam raja bela diri. Raja tingkat puncak biasa, ahli tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual, dapat membunuh sekelompok dari mereka hanya dengan satu tamparan. Keduanya kembali ke institusi alkimia Yunhai tanpa ada yang menyadarinya. Di pegunungan yang ratusan ribu mil jauhnya dari Akademi Alkimia Laut Awan, Gu Huaxu duduk bersila di puncak gunung. Sialan, bocah itu, jika aku tidak membunuhnya, aku bukan manusia. Gu Huaxu meraung dengan suara rendah, wajahnya dipenuhi kebencian. Hehe nak, kamu ingin balas dendam. Berhenti bermimpi. Jika saya tidak salah, Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya saat dia melawanmu. Anda bahkan bisa mengatakan bahwa dia hanya menggunakan sedikit kekuatan. Tiba-tiba, suara kering dan tidak menyenangkan terdengar. Suara ini sangat tiba-tiba, tapi yang jelas hanya ada Gu Huaxu di sini. Gu Huaxu tidak tampak terkejut sama sekali, dia hanya mengerutkan kening dan meraung. Apakah kamu mengatakan bahwa Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Kamu harus mati. Hehe, itu benar. Jika saya tidak salah, Lu Ming pasti memiliki kekuatan tempur seorang raja tingkat puncak. Dan wanita muda itu mengeluarkan perasaan yang sangat berbahaya. Dia mungkin tidak lebih lemah dari anak itu, atau bahkan lebih kuat. Suara serak itu terdengar lagi. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Kalau begitu, bukankah aku tidak bisa membalas dendam? Menjijikkan. Gu Huaxu meraung. Itu belum pasti. Anda seharusnya sudah menyiapkan hal-hal yang saya suruh Anda persiapkan, bukan? Selama Anda menuruti apa yang saya katakan, saya jamin kultivasi Anda akan meroket dalam waktu singkat. Itu akan lebih dari cukup untuk mengalahkan pria dan wanita itu. Kata suara yang layu itu. Saya sudah mempersiapkan segalanya, tapi saya benar-benar bisa mengalahkan Lu Ming dalam waktu singkat. Kamu baru saja mengatakan bahwa dia memiliki kekuatan tempur yang tidak lebih lemah dari raja tingkat puncak. Gu Huaxu tidak percaya. Kaisar Naga Abadi Chapter 632 Bahasa Indonesia. 632 Peningkatan yang cepat. Berat, kamu berpandangan pendek. Apa hebatnya mengalahkan bocah itu? Kedepannya, budidaya Anda akan terus meroket, dan akan mudah bagi Anda untuk masuk dalam daftar 1000 talenta terbaik. Pada saat itu, Yun Haitang akan memelukmu, dan kamu dapat memiliki wanita cantik sebanyak yang kamu inginkan. Suara keriput itu keluar dan melukiskan masa depan yang indah bagi Gu Huaxu. Mata Gu Huaxu menyala-nyala karena gairah. Baiklah, senior, aku akan mendengarkanmu. Gu Huaxu mengertakkan gigi dan botol giok seukuran toples anggur muncul di tangannya. Botol jade berisi cairan hijau tua yang mengeluarkan bau mual. Gu Huaxu mengerutkan kening. Nak, obat aneh ini adalah hasil karya hidupku. Meski berbau busuk, itu hanya sementara. Masa depan cerah menanti Anda di masa depan.
Minumlah dengan cepat, kata suara yang layu itu. Baiklah. Gu Huaksu mengertakkan gigi, mengambil botol giok, dan meneguk seluruh botol cairan hijau tua. Bagus, bagus, hahaha. Suara itu tertawa gembira. Setelah beberapa saat, garis hijau tua muncul di perut Gu Huaksu. Mereka menutupi seluruh tubuhnya dan mulai berkumpul menuju kepalanya. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku merasa tidak bisa menggunakan Zen Yuanku? Aku bahkan tidak bisa menggunakan niatku, dan aku bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhku. Apa yang terjadi? Gu Huaksu berseru dengan panik. Hahaha, surga ada di sisiku, surga ada di sisiku. Saya akhirnya bisa dibangkitkan. Suara keriput itu mengeluarkan tawa gila. Kemudian, sebuah bayangan terbang keluar dari tubuh Gu Huaksu. Itu tampak seperti orang tua, dan matanya dipenuhi kegembiraan. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Gu Huaksu akhirnya merasa ada yang tidak beres. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja, saya akan menggunakan tubuh Anda untuk kembali ke dunia. Semua usahaku tidak sia-sia, haha. Orang tua itu tertawa liar sebelum berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki dahi Gu Huaksu. Apa yang sedang kamu lakukan? Keluar. Dan EBSP, ARG. Gu Huaksu berteriak. Wajahnya sangat kejam dan dia berjuang seperti sedang bertarung dengan sesuatu. Namun, setengah jam kemudian, suara Gu Huaksu menjadi lebih lembut dan cahaya di matanya meredup. Dia menutup matanya, tetapi pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka, memperlihatkan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan. Hahaha, akhirnya aku merebut tubuh ini dan kembali ke dunia. Bagus, bagus, sangat bagus. Selain itu, saya telah tiba tepat waktu untuk pertempuran Kismet, dan tubuh ini kebetulan memenuhi persyaratan. Kali ini, saya akan memanfaatkan peluang besar. Gu Huaksu tertawa. Tepatnya, dia bukan lagi Gu Huaksu. Gu Huaksu, aku akan menggunakan identitasmu untuk saat ini. Namun budidaya Anda terlalu lemah dan perlu ditingkatkan terlebih dahulu. Juga, tampaknya ada beberapa hal baik di lembaga alkimia Yunhai. Anda harus mendapatkannya. Dan EBSP, Gu Huaksu menyeringai lalu duduk untuk berkultivasi. Saat dia berkultivasi, ki spiritual di dunia mulai berkumpul di tubuh Gu Huaksu. Auranya juga mulai meningkat. Institusi Alkimia Cloud Sea. Seperti yang diharapkan, mulai hari kedua dan seterusnya, Luming dan Xian Yanxing merasa bahwa suasana di Institut Alkimia Laut Awan telah berubah. Ini menjadi sedikit berat. Apalagi tidak ada yang memberi pelajaran kepada mereka. Luming dan yang lainnya tiba-tiba menjadi menganggur. Yun Haitang juga menghilang. Dia tidak menunjukkan wajahnya dan tidak datang mencari Luming. Luming tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Yun Chongsheng, yang telah memperingatkan para petinggi Institut Alkimia Laut Awan. Banyak hal yang telah dilakukan oleh lembaga alkimia Yunhai tidak dapat diungkapkan. Mereka takut menarik perhatian kekuatan besar. Dia percaya bahwa selama periode waktu ini, mereka tidak akan berani keluar dan mengumpulkan ki darah bawaan. Karena dia baik-baik saja, Luming hanya tinggal di asrama dan berkultivasi dengan damai. Luming duduk bersila di kuil tertinggi. Ada beberapa logam aneh ditempatkan di sampingnya. Itu semua adalah bahan pemurnian. Dengan gulungan inti esensialnya, sepotong logam emas gelap muncul di depan Luming. Dia mengulurkan tangannya dan menunjuk. Nyala api kuning keluar, melilit logam emas gelap, dan mulai terbakar. Api energi mental Luming menggunakan nyala api geosentris sebagai penyalaannya. Suhunya sangat tinggi. Dalam waktu singkat, logam emas gelap itu telah sepenuhnya berubah menjadi genangan cairan. Ia berguling di udara dan mendesis dalam nyala api. Orang bisa melihat gumpalan api hitam melayang ke atas. Ini adalah kotoran pada logam yang telah dibakar. Setelah beberapa saat, Luming menambahkan sepotong logam lagi dan terus memadatkannya dengan api energi mentalnya. Begitu saja, Luming menambahkan 6 jenis logam berturut-turut. Keenam jenis logam tersebut berubah menjadi cair dan menyatu. Perlahan, logam cair itu berubah menjadi pedang panjang dengan pola aneh di atasnya. Bilahnya sangat tajam. Namun, itu hanyalah produk setengah jadi. Ketika pedang panjang terbentuk, Luming mulai menulis dengan cepat di udara dengan jari-jarinya. Garis-garis prasasti terbang ke pedang dan menghilang. Aura pada pedang semakin kuat dan kuat,
memberikan perasaan tajam. Kecepatan jari Luming menuliskan rune semakin cepat. Itu sangat cepat sehingga hanya sekelompok bayangan yang tersisa. Setengah jam kemudian, Luming menghela nafas lega dan berhenti menulis. Dia juga menjaga energi mentalnya tetap menyala. Pedang panjang itu mendarat di tangan Luming. Bus, bus. Luming mengambil pedang panjang itu dan mengayunkannya beberapa kali. Terdengar suara tajam pedang yang membelah udara. Senjata spiritual tingkat atas ketiga. Sudut bibir Luming melengkung menjadi senyuman saat dia merasakan kekuatan prasasti dari hukum prasasti. Ini adalah pertama kalinya Luming menempa senjata, dan dia telah menempa senjata spiritual tingkat ketiga atas. Luming sudah cukup puas. Ini terkait dengan dua level Luming sebelumnya, di mana dia telah menyalakan 10 lampu mental dalam kondisi sempurna. Selama Luming mengenalnya selama jangka waktu tertentu, tidak akan terlalu sulit baginya untuk menyempurnakan senjata spiritual tingkat ketiga yang sangat indah atau tiada taraf. Dia bahkan bisa menyempurnakan senjata spiritual tingkat keempat. Pada periode waktu berikutnya, selain meluangkan waktu setiap hari untuk memahami esensi alam langit dan bumi dan langkah menapaki surga 9 naga, Luming menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengembangkan meditasi Dewa Dunia Bawah, memurnikan pil, dan memurnikan senjata. Selain itu, Luming merasa bahwa dia lebih berbakat dalam pemurnian. Di bawah bimbingan Dandan, Luming berhasil menempa senjata spiritual tingkat ketiga yang unggul 3 hari kemudian. 7 hari kemudian, dia berhasil menempa senjata spiritual tingkat ketiga yang tiada taranya. 12 hari kemudian, Luming berhasil menyempurnakan senjata spiritual tingkat 4 yang lebih rendah. Jika seseorang menyempurnakan senjata roh berkualitas tinggi atau senjata roh yang melampaui levelnya, kekuatan prasasti dari hukum prasasti akan meningkat pesat. Itu jauh lebih cepat daripada mengembangkan visualisasi Dewa Dunia Bawah. Api energi mental Luming meningkat dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah bulan, Luming berhasil menyalakan lampu roh ke-8 dan mendekati lampu roh ke-9. Tujuan Luming adalah 10 lampu pikiran. Hanya mungkin baginya untuk memiliki visualisasi Dewa Dunia Bawah dan mampu menempa senjata roh di atas levelnya. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan bisa memikirkannya. Suasana di Akademi Alkimia Laut Awan sangat aneh selama setengah bulan terakhir. Namun, seiring berjalannya waktu, perlahan-lahan kembali ke keadaan semula. Pada hari ke-16, seorang sesepuh akhirnya keluar untuk memberikan ceramah. Tuan Muda Luming, Nona Haitang ingin mengundang Anda ke halaman Begonia untuk mengobrol. Pada saat ini, seorang pelayan muda mendatangi Luming. Kaisar Naga Abadi Chapter 633 Bahasa Indonesia. 633 halaman Begonia. Akhirnya sampai di sini. Tatapan Luming berkedip. Keberuntunganmu ada di sini, kamu harus memahaminya dengan baik. Xian Yanxing melirik Luming dan berkata dengan nada yang aneh. Luming tersenyum kecut dan mengedipkan mata pada Xian Yanxing. Kemudian, dia mengikuti pelayannya dan menuju ke halaman Begonia. Halaman Begonia terletak di puncak gunung lain dengan pemandangan yang indah. Meski berbentuk halaman, namun dibangun dengan mewah dan menempati area yang luas. Dapat dikatakan bahwa seluruh puncak gunung ini adalah wilayah halaman Begonia. Bahkan ada istana batu yang dibangun di tengah gunung. Pelayan itu membawa Luming berkeliling tempat itu dan tiba di aula batu. Istana batu ini dibangun di tengah gunung, sehingga cahaya tidak bisa langsung masuk. Dinding istana batu bertatahkan beberapa batu bercahaya, membuat istana batu terlihat kabur. Di aula batu, ada meja giok dan beberapa bangku giok. Di meja jade, sudah ada beberapa buah roh, anggur, dan makanan. Setelah pelayan membawa Luming ke sini, dia pergi, meninggalkannya sendirian di aula batu. Luming mengamati sekelilingnya dengan penuh minat. Kemudian, dia mengambil gelasnya, menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri, dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Anggur yang enak. Luming tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas kagum. Anggur ini kaya rasa. Setelah masuk ke perutnya, seluruh tubuhnya terasa hangat dan rasanya tidak ada habisnya. Karena anggurnya enak, saudara Lu harus minum beberapa cangkir lagi hari ini. Sebuah suara manis terdengar, dan Yun Haitang masuk. Hari ini, Yun Haitang mengenakan gaun kasa hitam dan terlihat sangat cantik. Sejujurnya,
Sosok Yun Haitang sangat mengesankan dan hanya sedikit kalah dengan Mulan. Pria manapun pasti tergoda. Lu Ming adalah pria normal. Yun Haitang duduk di bangku batu di sebelah Lu Ming dan tersenyum. Saudara Lu, aku memberimu hak untuk datang ke halaman Begonia untuk menemuiku kapan saja, tetapi kamu tidak datang setelah sekian lama, dan bahkan meminta adik perempuan ini untuk mengirim seseorang untuk mengundangmu. Kamu tidak baik sekali, kamu harus minum 3 cangkir sebagai hukumannya. Yun Haitang menuangkan segelas anggur untuk Lu Ming. Dia tersenyum manis dan suaranya begitu merdu hingga mampu menembus hati seseorang. Baiklah, kamu pantas dihukum. Lu Ming tersenyum, mengambil segelas anggur, dan meminumnya sekaligus. Kemudian, Yun Haitang menuangkan segelas anggur lagi untuk Lu Ming. Begitu saja, Lu Ming meminum 3 gelas berturut-turut. Saya sangat terkesan dengan tulisan Dao Saudara Lu. Saya merasa meskipun Anda hanya seorang alkemis peringkat ketiga, kekuatan spiritual Anda seharusnya setara dengan beberapa alkemis peringkat 4. Mungkinkah Anda menyalakan 5 lampu spiritual di setiap peringkat? Petik 2. Yun Haitang mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming. Lu Ming tersenyum, tidak buruk. Saya beruntung telah menyalakan 5 lampu mental di 2 level pertama. Begitu Lu Ming mengatakan ini, mata Yun Haitang tiba-tiba berbinar. Ada kilatan keserakahan di kedalaman matanya. Bakat saudara Lu sungguh mengagumkan. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Yun Haitang mengambil gelas itu dan meminum semuanya. Setelah meminum segelas wine, wajah Yun Haitang langsung memerah, membuatnya terlihat semakin memikat. Pada saat ini, seorang pelayan wanita bergegas masuk. Wajah Yun Haitang langsung menjadi gelap. Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang minum dengan Tuan Muda Lu? Apa yang kamu lakukan di sini? Merindukan. Wajah pelayan itu memucat, dan sedikit ketakutan muncul di wajahnya. Namun, dia masih berjalan mendekat dan membisikkan beberapa kata ke telinga Yun Haitang. Ekspresi Yun Haitang sedikit berubah. Kamu boleh pergi. Pelayan itu segera pamit. Saudara Lu, ada masalah kecil yang harus aku tangani. Tunggu aku di sini, kata Yun Haitang dengan suara manis. Baiklah, tidak apa-apa. Haitang, tolong lakukan sesukamu. Lu Ming tersenyum. Yun Haitang berdiri dan pergi. Lu Ming mengambil segelas anggur dan menyesapnya lagi. Kemudian, dia berdiri dan mulai menulis di udara dengan tangannya. Rune muncul satu demi satu dan memasuki tubuhnya. Ini adalah formasi prasasti yang telah ditulis sebelumnya untuk menyembunyikan aura seseorang. Meskipun formasi ini tidak terlalu maju, namun memiliki efek unik dalam menyembunyikan aura seseorang. Menurut Dandan, ini adalah ciptaannya sendiri. Dengan kultivasi Lu Ming saat ini, bahkan ahli alam lautan jiwa tidak akan bisa merasakan auranya. Tanda muncul di tubuh Lu Ming dan menghilang dalam sekejap. Aura di tubuh Lu Ming juga menghilang tanpa bekas. Itu jauh lebih efektif daripada dia mengedarkan kultivasinya untuk menyembunyikan auranya. Kemudian, Lu Ming pindah dan meninggalkan aula batu. Dia melewati beberapa koridor dan ruang rahasia sebelum dia melihat Stone Hall lainnya. Sebuah suara datang dari aula batu. Lu Ming berlari ke aula batu tanpa suara dan bersembunyi di sudut. Aula batu ini bahkan lebih besar dari yang pernah ditempati Lu Ming sebelumnya. Seorang pria muda sedang duduk di meja bersama Yun Haitang. Haitang, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Saya sangat merindukanmu. Anda tahu, saya datang menemui Anda segera setelah saya menyelesaikan urusan saya. Pemuda itu memandang Yun Haitang, matanya menyala-nyala karena marah. Kamu benar-benar merindukanku. Kamu tidak boleh berbohong padaku. Yun Haitang tersenyum dan menuangkan secangkir anggur kepada pemuda itu. Tentu saja itu benar. Jika bukan karena masalah dalam pengembangan api mental saya baru-baru ini, tidak hanya tidak membuat kemajuan apapun, tetapi juga terus mengalami kemunduran, saya benar-benar tidak ingin pergi. Aku ingin tinggal di sini dan menemanimu. Kata pemuda itu. Para tetua keluargamu tidak mengetahui alasan kemunduran api mentalmu. Mata Yun Haitang berkilat saat dia bertanya dengan suara manis. Tidak, ini sungguh aneh. Pria muda itu bergumam. Kemudian, matanya tertuju pada Yun Haitang dengan hasrat membara. Saya tidak peduli. Jika api mentalku telah menurun, biarlah. Selama Haitang ada di sini, meskipun saya tidak bisa berkultivasi, itu tidak masalah.
Saat dia berbicara, pemuda itu merangkul Yun Haitang. Keduanya terjerat. Lu Ming tersenyum pahit. Dia tidak menyangka akan menemui kejadian seperti itu ketika dia datang untuk memeriksa situasi. Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya Lu Ming melihat situasi seperti ini. Dia menyentuh hidungnya dan memperhatikan dengan penuh minat. Napas pemuda itu menjadi semakin berat. Sesaat kemudian, pemuda itu mengeluarkan raungan pelan seperti binatang buas. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan Lu Ming muncul. 3 lampu roh hijau muncul di atas kepala pemuda itu. Di atasnya ada roh api hijau. Ini berarti pemuda itu adalah penulis tingkat 4. Di atas kepala Yun Haitang, lampu roh juga muncul. Ada 5 lampu spirit hijau. Tapi saat ini, api roh Yun Haitang sebenarnya telah berkumpul menjadi ular berbisa. Ia membuka mulutnya dan menghisap. Api roh pemuda itu diserap oleh ular berbisa dan berubah menjadi api roh Yun Haitang. Kaisar Naga Abadi Chapter 634 Bahasa Indonesia. 634 Kamu membuatku sangat canggung. Pemuda itu saat ini tenggelam dalam kebahagiaan dan tidak menyadari kelainannya sama sekali. Mata Yun Haitang bersinar dengan keserakahan yang gila. Ular berbisa itu terus menyerap api energi mental pemuda itu. Nyala api ketiga lampu pikiran pemuda itu dengan cepat meredup, terutama nyala api lampu ketiga yang hampir padam. Tidak mengherankan jika pemuda itu mengatakan bahwa api mentalnya melemah dan pengembangan api mentalnya tidak meningkat melainkan malah mengalami kemunduran. Dia memainkan permainan ini dengan Yun Haitang setiap hari, jadi akan aneh jika dia tidak pergi. Terlebih lagi, dia tidak menyadarinya sama sekali. Yun Haitang menggunakan metode ini untuk mengolah api energi mentalnya. Lu Ming merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Proses ini hanya memakan waktu sekitar selusin napas. Api energi mental di atas kepala mereka telah tersembunyi dan menghilang. Pemuda itu seperti tumpukan lumpur, tergeletak lemas di tanah. Istirahatlah di sini sebentar, masih ada yang harus kuurus. Kata Yun Haitang kepada pemuda itu. Pemuda itu mengangguk. Pada saat ini, Lu Ming diam-diam mundur dari aula batu dan kembali ke aula batu sebelumnya. Dia menuang segelas anggur untuk dirinya sendiri dan menyesapnya perlahan. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Yun Haitang telah kembali. Saudara Lu, maaf membuatmu menunggu. Kata Yun Haitang dengan suara manis sambil berjalan mendekat. Lu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil memikirkan kejadian tadi. Dia sama sekali tidak berminat untuk mengaguminya. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak menunggu lama. Kamu cukup cepat. Dia merasa lelaki tua itu cukup cepat. Yun Haitang tersenyum tipis dan duduk di samping Lu Ming. Dia menuangkan segelas anggur untuknya dan satu lagi untuk dirinya sendiri. Saudara Lu, saya akan minum segelas sebagai hukuman. Kemudian, dia mengambil cangkir anggurnya dan meminum semuanya. Setelah meletakkan gelas anggur, Yun Haitang mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lu Ming. Setelah beberapa saat, dia berkata, Saudara Lu, saya mengundang Anda ke sini hari ini karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Oh, apa yang dia katakan? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Wajah Yun Haitang memerah saat dia mendekat ke Lu Ming dan meletakkan tangannya di bahunya. Sebenarnya, pertama kali aku melihat kakak Lu, aku mengira kamu adalah pria yang telah kutunggu-tunggu seumur hidupku. Aku sangat merindukanmu akhir-akhir ini. Dengan itu, Yun Haitang hendak duduk di pangkuan Lu Ming. Aromanya menyerang hidungnya. Tidak ada pria yang bisa menahan godaan kecantikan langka seperti Yun Haitang. Jika Lu Ming tidak melihat pemandangan itu sekarang, dia mungkin tergoda. Tapi saat ini, dia tidak merasakan apapun sama sekali. Dia berkata dengan acuh tak acuh, menurutku, kamu tidak merindukanku, tetapi energi mentalku menyala. Suaranya yang tenang dan acuh tak acuh membuat gerakan Yun Haitang membeku. Tubuhnya, yang hampir duduk di pangkuan Lu Ming, membeku di udara. Ada senyuman jelek di wajahnya. Dia memandang Lu Ming dan berkata dengan suara lembut, Saudara Lu, apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Ada masalah yang harus saya perbaiki. Aku lebih muda darimu, dan kamu memanggilku adik perempuan. Ini memalukan. Lu Ming berkata dengan sangat serius. Hehe, jadi itu adik laki-laki. Saya pikir kamu lebih tua dari saya.
Wajah Yun Haitang membeku sesaat, lalu dia tersenyum lagi. Satu hal lagi, setelah kamu pergi, aku merasa bosan, jadi aku berjalan berkeliling dan kebetulan melihat pemandangan indah antara kamu dan tuan muda itu. Hehe, penasaran apa jadinya kalau adegan ini keluar. Petik 2. Lu Ming terkekeh. Ekspresi Yun Haitang berubah total. Dia menjadi sangat murung, dan matanya menunjukkan niat membunuh yang dingin. Adik, tidak baik berjalan-jalan di wilayah orang lain. Anda harus membayar dengan nyawa Anda. Begitu dia selesai berbicara, jari-jari Yun Haitang seperti pedang tajam, diarahkan ke tenggorokan Lu Ming. Tangannya awalnya berada di bahu Lu Ming, dan jaraknya terlalu dekat. Yun Haitang 100% yakin dia bisa membunuh Lu Ming dengan gerakan ini. Namun, saat berikutnya, kepercayaan dirinya yang 100% berubah menjadi nol. Ini karena tangan Lu Ming telah meraih pergelangan tangannya. Dia bahkan tidak tahu bagaimana Lu Ming berhasil meraih pergelangan tangannya. Bahkan dengan budidayanya di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 8, dia tidak merasakan apapun. Membunuh. Dalam sekejap, pedang pendek muncul di tangannya yang lain dan dia menebaskannya ke tenggorokan Lu Ming. Namun, saat berikutnya, tangannya ditangkap oleh Lu Ming. Lu Ming meraih pergelangan tangannya dan esensi vital yang sangat kuat melonjak ke tubuh Yun Haitang. Tubuh Yun Haitang menjadi lunak dan energi vitalnya menghilang. Dia tidak punya kekuatan untuk melawan. Hatinya tenggelam. Siapa kamu? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Yun Haitang berteriak. Tingkat kultivasi Lu Ming terlalu menakutkan. Itu jauh di atas miliknya. Tidak banyak. Saya hanya ingin mengambil pelat prasasti Anda. Jika saya bisa menyingkirkan kejahatan bagi orang-orang, saya tidak keberatan membantu Anda. Lu Ming tersenyum tipis. Kamu membunuh Yun Chongsheng, bukan? Yun Haitang bertanya. Bisa dianggap begitu. Lu Ming mengangguk. Kakakmu, nenek moyang keluarga Yun tidak akan melepaskanmu jika kamu melakukan ini. Yun Haitang berseru. Apakah begitu? Mata Lu Ming menjadi dingin dan niat membunuh memenuhi udara. Merindukan. Pada saat ini, beberapa pelayan perempuan mendengar keributan itu dan bergegas masuk. Lu Ming menjentikkan jarinya dan sinar tombak keluar, menembus dantian para pelayan dan melumpuhkan budidaya mereka. Dia juga menyegel kemampuan mereka untuk berbicara, mencegah mereka berbicara untuk saat ini. Merasakan niat membunuh dingin dari Lu Ming, Yun Haitang ketakutan. Wajahnya menjadi pucat dan dia memohon, Lu Ming, saudara Lu, aku mohon, tolong lepaskan aku. Saya bisa memberikan apapun yang Anda inginkan. Selanjutnya, saya akan melayani Anda dengan baik sampai Anda merasa nyaman. Saya jamin Anda akan puas. Makna yang tersirat sudah jelas dengan sendirinya. Saya tidak membutuhkannya lagi. Lu Ming tersenyum tipis. Dengan itu, dia bergerak seperti angin dan menunjuk ke arah dantian Yun Haitang. Arus pernapasan Yun Haitang terhenti, dan dia jatuh ke tanah seperti tumpukan lumpur. Matanya dipenuhi keputusasaan. Kemudian, Lu Ming menepuk gelabela Yun Haitang beberapa kali. 5 lampu roh muncul di atas kepala Yun Haitang. Lampu roh bergoyang beberapa kali dan kemudian roboh satu persatu. Budidaya Yun Haitang dan prasasti Dao telah hancur total. Lu Ming menggunakan inti esensialnya untuk mengambil cincin penyimpanan Yun Haitang dan memegangnya di tangannya. Lu Ming, bunuh aku jika kamu bisa. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Yun Haitang menjerit berbisa. Kamu tidak akan pernah bisa menjadi ancaman bagiku. Lu Ming melirik Yun Haitang dengan acuh tak acuh, nadanya penuh percaya diri. Yun Haitang bukan apa-apa baginya. Selain itu, dia adalah orang yang telah kehilangan kultivasinya dan dao prasastinya. Dengan jentikan jarinya, semburan esensi penting terbang keluar dan menyegel titik akupuntur Yun Haitang, membuatnya tidak dapat berbicara. Kemudian, Lu Ming segera meninggalkan halaman begonia dan pergi ke asrama Xie Nianxing. Kaisar Naga Abadi Chapter 635 Bahasa Indonesia. 635 Gu Huaksu yang aneh. Apa yang salah? Karena kamu telah kembali begitu cepat, mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan seorang wanita cantik? Xie Nianxing mengejek Lu Ming ketika dia melihatnya. Mengapa saya harus dekat dengan wanita lain? Jika aku ingin dekat, aku harus dekat denganmu. Lu Ming terkekeh.
Wajah Xian Yanxing memerah, jangan berikan itu padaku. Siapa yang ingin dekat denganmu? Katakan padaku, apakah kamu mempunyai pikiran penuh tentang dia dan diusir? Petik 2. Lu Ming terdiam. Apakah karakternya seburuk itu? Melihat Lu Ming tidak mengatakan apapun, Xian Yanxing tersenyum. Lupakan saja, jangan bicarakan itu lagi. Lebih penting turun ke bisnis. Lu Ming mengeluarkan cincin penyimpanan Yun Haitang dan memusatkan pikirannya padanya. Setelah beberapa saat, sebuah token muncul. Ini adalah token tertulis. Anda mengambil tindakan begitu cepat, kata Xian Yanxing. Tentu saja, jika kamu tidak melakukannya sekarang, aku akan mengorbankan tubuhku. Ayo kita bertindak sekarang, gumam Lu Ming, jika kita terlambat dan orang lain mengetahui bahwa Yun Haitang dalam masalah, kita tidak akan punya kesempatan lagi. Baiklah, Xian Yanxing tidak ragu-ragu dan segera mengangguk. Tunggu sebentar, Lu Ming berseru. Xian Yanxing memandang Lu Ming dengan bingung. Aku akan menuliskan formasi prasasti untukmu untuk menyembunyikan auramu terlebih dahulu. Lu Ming terus menuliskan tanda di tubuh Xian Yanxing. Setelah beberapa saat, susunan prasasti yang menyembunyikan auranya selesai. Lu Ming, aku tidak menyangka teknik prasastimu begitu cemerlang. Xian Yanxing memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Bukan apa-apa, bukan apa-apa. Ayo pergi. Dalam sekejap, dia pergi ke kedalaman Akademi Alkimia Laut Awan dengan Xian Yanxing mengikuti di belakangnya. Pada saat yang sama, di ruang rahasia Akademi Alkimia Laut Awan, terdengar suara gemuruh yang dalam seperti suara binatang buas. Hati seorang lelaki tua berambut putih tertusuk oleh Gu Huaksu. Kamu, siapa itu? Bunga kuno kosong, tidak sekuat ini. Mata lelaki tua itu dipenuhi rasa tidak percaya. Dia adalah tetua inti dari institusi alkimia Laut Awan dan raja tingkat puncak. Bahkan jika Gu Huaksu diam-diam menyerangnya, dia tidak akan mampu menembus jantungnya. Kultivasi yang baru saja diungkapkan Gu Huaksu sangatlah menakutkan. Hehe, kamu akan mati. Kenapa begitu peduli? Saya hanya ingin pelat prasasti Anda. Yuan sejati meledak, dan aura lelaki tua itu padam. Gu Huaksu mencibir dan menjilat bibirnya. Dia melepas cincin penyimpanan lelaki tua itu. Setelah beberapa saat, sebuah token muncul di tangannya. Itu persis sama dengan yang diperoleh Lu Ming dan yang lainnya dari Yun Haitang. Kemudian, tubuh Gu Huaksu melintas dan dia juga menuju gudang harta karun Akademi Alkimia Laut Awan. Tingkat budidaya Lu Ming dan Xian Yanxing tinggi. Gerakan mereka secepat kilat, ditambah dengan susunan prasasti yang menyembunyikan aura mereka, tidak ada yang bisa menemukannya. Segera, mereka berdua tiba di kedalaman awan Akademi Alkimia Laut. Ada sebuah gunung besar. Di lereng gunung, ada sebuah pintu batu. Pintu batu itu tertutup rapat, dan ada formasi prasasti besar yang terukir di semua sisinya. Jika mereka tidak memiliki tokennya, belum lagi apakah mereka dapat menerobos masuk. Jika mereka mencoba memaksa masuk, hal itu akan memperingatkan para petinggi lembaga alkimia Laut Awan, termasuk ahli alam lautan jiwa itu. Lu Ming dan Xian Yanxing bergegas ke lereng gunung, mengeluarkan tanda prasasti, dan menyuntikkan esensi vital mereka. Bus! Token prasasti bersinar dan prasasti muncul di sana. Prasasti juga muncul di pintu batu. Prasasti ini membentuk perisai cahaya di depannya. Pada saat ini, penghalang cahaya terbelah menjadi dua, membentuk sebuah pintu. Pintu batu terbuka secara otomatis. Ayo pergi. Keduanya melintas dan bergegas masuk. Perisai cahaya menutup secara otomatis, dan pintu batu juga tertutup. Di balik pintu batu itu, ada lorong lebar. Jelas itu buatan manusia, dan dinding sekitarnya penuh lubang. Keduanya mengikuti lorong dan maju dengan cepat. Terowongan itu miring ke bawah, mengarah ke bawah tanah. Keduanya berlari ke depan dengan hati-hati selama beberapa menit. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan rambutnya berdiri tegak dan perasaan bahaya muncul dari lubuk hatinya. Hati-hati, Lu Ming tiba-tiba menarik Xian Yanxing dan mundur. Cici, dua pancaran ki yang tajam melesat ke tempat keduanya berada, meninggalkan dua lubang dalam seukuran ibu jari di tanah. Mati, sesosok menerkam mereka dengan cakar hijau tua yang ditujukan ke titik vital Lu Ming dan Xian Yanxing. Kecepatannya sungguh luar biasa. Bus! Tombak panjang terkondensasi di tangan Lu Ming.
Kilauan tombak menembus kehampaan dan menusuk ke depan. Medan kekuatan setan langit. Xian Yanxing menekankan tangannya ke depan dan medan kekuatan yang kuat meledak, menyelimuti pihak lain. Bang! Kilauan tombak Luming bertabrakan dengan pihak lain. Sosok Luming sedikit bergoyang, sementara pihak lain mundur dengan cepat. Sangat kuat, mata Luming menyipit. Di bawah serangan gabungan dia dan Xian Yanxing, pihak lain hanya terdorong mundur dan tidak terluka. Ini menunjukkan kekuatan tempur pihak lain. Tentu saja, itu juga karena mereka berdua sedang terburu-buru dan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka. Gu Huaxu. Saat ini, Luming melihat orang di depannya. Dia terkejut dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Di sampingnya, Xian Yanxing berada dalam kondisi yang sama. Orang yang menyergap mereka sebenarnya adalah Gu Huaxu. Setengah bulan yang lalu, Gu Huaxu baru berada di ranah Raja Bela Diri LV7. Hanya dalam waktu setengah bulan, dia telah meningkat ke tingkat yang mengerikan. Hehe, kekuatan bertarungmu melebihi ekspektasiku. Gu Huaxu mencibir dan menjilat bibirnya. Dia menatap Luming dan Xian Yanxing dengan dingin. Luming dan Xian Yanxing mengerutkan alis mereka. Mereka tidak menyangka akan bertemu Gu Huaxu di sini. Kamu juga di sini untuk mencuri harta karun Akademi Alkimia Laut Awan, kan? Kata Luming. Hehe, lumayan. Aku tidak menyangka kamu akan masuk ke sini. Bagus, aku akan mengambil kesempatan ini untuk menghabisimu. Tubuh Gu Huaxu berkedip dan berubah menjadi selusin hantu, menyerbu ke arah Luming dan Xian Yanxing. Setiap pantom tampak nyata dan memancarkan aura yang kuat. Cakar racun langit. Gu Huaxu meraung saat cahaya cakar keluar. Lebih dari selusin sosok menyerang pada saat yang sama, cakar mereka menutupi titik vital Luming dan Xian Yanxing. Medan kekuatan setan langit. Potongan iblis langit. Xian Yanxing berteriak saat medan kekuatan iblis langit meledak. Isinya kekuatan pemotongan yang mengerikan. Suara mendesing. Suara mendesing. Tombak panjang Luming berubah menjadi lebih dari 10 tombak berkilau dan menembus lebih dari 10 hantu. Bang! Bang! Setelah selusin ledakan besar, selusin sosok Gu Huaxu semuanya runtuh dan berubah menjadi satu. Dia dengan cepat mundur 100 meter, dan darah merembes dari sudut mulutnya. Dalam pertarungan antara mereka bertiga, semua ki sejati mereka tertahan. Kalau tidak, dengan kekuatan tempur mereka, jika ki mereka menyebar ke segala arah, mungkin akan menembus gunung. Saya tidak menyangka kekuatan tempur Anda akan mencapai level seperti itu. Saya khawatir bahkan penguasa yang berada di urutan terbawah dari daftar 1000 talenta terbaik bukanlah tandingan Anda berdua. Kata Gu Huaxu dengan ekspresi serius. Kaisar Naga Abadi Chapter 636 Bahasa Indonesia. 636 Ling Hai mengambil tindakan. Namun, Luming dan Xian Yanxing sama-sama terkejut. Gu Huaxu telah mencapai tingkat yang mengerikan hanya dalam waktu setengah bulan. Kultivasinya telah mencapai level raja tingkat puncak, dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Jika itu pertarungan 1 lawan 1, Luming tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Kondisi orang ini terlalu aneh. Mata hitam Dandan menatap Gu Huaxu, matanya berputar. Dandan, apa yang kamu lihat? Luming bertanya. Dandan mengatakan, ia sudah hidup sejak lama. Luming sekarang merasa bahwa itu mungkin benar. Mungkin Dandan benar-benar bisa melihat sesuatu. Ini seperti penguasaan bola, tetapi kesulitan penguasaan bola tidaklah kecil. Ini membutuhkan serangkaian kebetulan, jika tidak maka akan sangat sulit untuk berhasil. Gumam Dandan. Milik. Ekspresi Luming dan Xian Yanxing berubah. Ada rasa tidak percaya di mata mereka. Mereka juga pernah mendengar tentang legenda kerasukan. Dikatakan bahwa ketika seorang seniman bela diri berkultivasi ke alam dewa spiritual dan memadatkan dewa spiritual, bahkan jika tubuh fisiknya dihancurkan, dewa spiritual tidak akan runtuh untuk sementara waktu. Dia bahkan bisa menggunakan dewa rohaninya untuk memiliki tubuh lain dan dilahirkan kembali. Namun, penguasaan bola tidak semudah yang dibayangkan. Begitu Dewa Roh meninggalkan tubuhnya menjadi sangat lemah dan tidak akan bertahan lama. Yang paling penting adalah keinginan setiap orang sangat kuat, dan bahkan melibatkan hukum kehidupan. Pada dasarnya, mustahil bagi Dewa Roh untuk merasuki tubuh orang lain. Jika Dewa Roh ingin merasuki tubuh orang lain,
mereka seringkali berakhir dalam situasi di mana mereka akan menjadi abu. Namun dalam sejarah, ada juga kasus penguasaan bola yang berhasil, namun jumlahnya terlalu sedikit. Mungkinkah tubuh Gu Huaxu telah dirasuki makhluk kuat? Saat ini, ekspresi Gu Huaxu berubah. Aku akan melepaskan kalian berdua untuk saat ini, tapi aku akan mengambil nyawa kalian di masa depan. Gu Huaxu mendengus dan segera mundur ke dalam terowongan. Mengejar. Keduanya dengan cepat mengejarnya. Ketiganya, satu di depan dan satu lagi di belakang, bergerak maju dan melewati Teluk Timur dan Barat. Setelah beberapa saat, sebuah gua bawah tanah besar muncul di depan mereka. Batu permata berwarna merah darah tertanam di dinding batu gua bawah tanah, menyebarkan sinar cahaya berwarna merah darah. Di tengah gua bawah tanah, sebenarnya ada ladang pengobatan, yang menumbuhkan lebih dari selusin jenis tumbuhan roh. Haha, buah darah bayi, buah racun naga, indraku memang benar. Begitu Gu Huaxu tiba di sini, dia menunjukkan ekspresi ekstasi dan menyerbu ke arah pohon buah-buahan. Buah iblis surgawi. Xian Yanxing segera melihat pohon buah-buahan setinggi manusia. Warnanya gelap gulita dan hanya ada satu buah di atasnya. Itu seukuran kepalan tangan dan memiliki pola aneh di permukaannya. Ini adalah buah iblis surgawi yang dibutuhkan Xian Yanxing. Xian Yanxing menerkam buah iblis surgawi. Bus, bus. Saat ini, udara bergetar hebat. Getarannya begitu padat sehingga seolah-olah ada banyak sekali lebah yang berterbangan. Namun, suara getarannya ribuan kali lebih kuat dari suara lebah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kemudian, kumbang terbang keluar dari tanah pohon buah-buahan ini seperti peluru, menembus Gu Huaxu dan Xian Yanxing. Kecepatannya sangat cepat. Getaran tersebut disebabkan oleh kepakan sayap kumbang. Hati-hati, Lu Ming berseru pelan dan bergegas mendekat. Medan kekuatan setan langit. Xian Yanxing menekan telapak tangannya ke bawah, dan medan kekuatan iblis langit yang kuat menyelimuti kumbang tersebut. Namun, kecepatan kumbang hanya sedikit terpengaruh, dan mereka terus berlari menuju Xian Yanxing. Iblis langit dipotong. Kekuatan pemotongan yang sangat tajam meledak, dan kekuatan pemotongan seperti bila angin menebas ke arah kumbang. Bus. Dan EBSP, suara mendesing. Kekuatan pemotongan yang kuat memotong kumbang, tetapi menghasilkan suara benturan logam dan percikan api beterbangan. Hanya beberapa kumbang yang dipotong menjadi dua, dan sisanya hanya dikirim terbang. Setelah tertunda beberapa saat, mereka menagih lagi. Di sisi lain, pedang pendek muncul di tangan Gu Huaxu. Dia terus menebas, tapi hasilnya tetap sama. Hanya sedikit kumbang yang terbunuh, dan sisanya diterbangkan. Kumbang suci. Brengsek. Mengapa ada kumbang suci di sini? Petik 2. Gu Huaxu meraung. Dan EBSP, dengung. Kumbang itu terbang lagi, dan jumlahnya tidak kurang dari 1000. Lu Ming bergegas maju dan sinar tombak besar mengembun di tangannya. Dia menyapu bersihnya dan puluhan skarab tersapu seperti peluru. Mereka menabrak tembok di sekitarnya, membuat lubang besar di dalamnya. Namun, lebih banyak skarab yang menerkam ke arah Lu Ming. Dan EBSP, kumbang suci jenis ini memiliki duri yang panjang dan tajam di mulutnya. Itu jelas tidak biasa, dan tidak ada yang mau tertusuk olehnya. King kecil, petik buah iblis surgawi dan mundur. Lu Ming berteriak, "Junior, tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Kalian semua bisa tinggal." Pada saat ini, suara yang menusuk tulang terdengar. Ledakan. Di langit di atas gua, aura yang luas dan menakutkan menekan. Aura ini membuat orang merasa seperti sedang menghadapi lautan luas. Tidak bagus, itu adalah ahli alam lautan jiwa. Ekspresi Lu Ming berubah. Tampaknya Akademi Alkimia Laut Awan telah mengambil tindakan pencegahan dan telah menunggu mereka di sini. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming tidak ragu sama sekali. Dia segera menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dalam sekejap, dia menghindari sekelompok besar skarab dan bergegas menuju buah Sky Demon. Bang! Bang! Kemudian, dia mengayunkan tombak panjangnya dan kelompok skarab di depannya tersapu. Dia kemudian menyapukan esensi klasiknya ke depan dan menangkap buah Sky Demon. Dia menariknya kembali dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan Lu Ming. Buah iblis surgawi ada di tanganku, ayo pergi.
Berlari. Lu Ming berteriak sambil terbang menuju pintu keluar dengan kecepatan tinggi. Di saat yang sama, Xian Yanxing mundur dengan cepat. Junior, tetap di sini. Teriakan marah terdengar, dan dua kekuatan besar menekan kepala kedua orang itu dengan kecepatan yang luar biasa. Ada dua lingkaran api, dan memancarkan tekanan yang mengejutkan. Panas sekali. Itulah konsep api tingkat kedua. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Tiga jenis konsep muncul dan sinar tombak melesat keluar, menghantam lingkaran api. Dengan ledakan yang keras, Lu Ming merasakan tekanan yang tak terbatas melonjak ke arahnya. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Di sisi lain, Xian Yanxing berada dalam situasi yang sama. Dia mundur beberapa langkah. Di langit, seorang pria parubaya kekar berjubah merah berdiri di udara. Matanya sedingin kilat saat dia mengamati mereka bertiga. Apakah kamu membunuh anakku, Yun Chongsheng? Hari ini, aku akan mengubur kalian semua bersamaku. Suara dingin pria berjubah merah terdengar. Begitu dia selesai berbicara, dia menekan tangannya ke bawah dan total 9 cincin api ditembakkan ke arah Lu Ming, Xian Yanxing, dan Gu Huaxu. Dan EBSP, di saat yang sama, kumbang suci itu mulai bergetar dan terbang menuju mereka bertiga. Medan kekuatan setan langit. Pemotongan kehancuran. Xian Yanxing berteriak sambil mendorong telapak tangannya. Medan gaya yang kuat mencakup radius 10 meter. Kekuatan pemotongan yang tak terlihat menghancurkan segalanya. Dan EBSP, kali ini, banyak kumbang suci yang dipotong menjadi dua, hanya menyisakan 3 cincin api untuk menerobos medan gaya. Ini adalah wilayah kehancuran. Mata Lu Ming berbinar. Xian Yanxing sebenarnya telah memahami maksud dari alam kehancuran. Pada saat yang sama, dia telah mengembangkan alam angin. Kaisar Naga Abadi Chapter 637 Bahasa Indonesia. 637 Bab 637 Bergandengan tangan. Mentalitas kehancuran adalah jenis mentalitas khusus. Kekuatan serangannya sangat mengerikan. Itu bisa menghancurkan segalanya. Dalam hal kekuatan serangan, bahkan mentalitas guntur jauh lebih lemah. Pada saat yang sama, Xian Yanxing juga memahami mentalitas angin. Namun, kedua mentalitas tersebut jelas tidak digabungkan. Memusnahkan. Pada saat ini, tombak panjang muncul di tangan Lu Ming. Dia belum pernah menggunakan tombak naga yang tak terbatas sejak dia mendapatkannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Tombak naga yang tak terbatas berubah menjadi serangkaian bayangan. Lusinan lampu tombak meledak. Karena cahaya tombaknya terlalu tajam, cahaya itu merobek udara dan menciptakan lusinan jalur vakum. Dan EBSP, pancaran cahaya tombak menghantam lusinan kumbang suci, menyebabkan mereka meledak. Ujung tombak naga yang tak terbatas terbuat dari baja yang tidak bisa dihancurkan. Itu sangat keras dan tajam, dan bisa dengan mudah menembus pertahanan kumbang suci. Di sisi lain, Gu Huaxu melolong panjang dan pedang ki hijau tua miliknya meledak. Itu juga lebih kuat dari sebelumnya dan membelah kumbang suci. Ledakan, ledakan, lalu, terjadi ledakan dahsyat. Lu Ming dan yang lainnya bertabrakan dengan lingkaran api, menciptakan ledakan yang mengejutkan. Seluruh gunung berguncang hebat. Brengsek, mata pria parubaya berjubah merah itu dipenuhi dengan keterkejutan. Kelompok 3 orang Lu Ming terlalu kuat. Mereka tidak hanya dapat menerobos kumbang suci, tetapi mereka juga dapat memblokir serangannya. Mereka hanyalah raja bela diri, tapi mereka sangat menakutkan. Api yang berkobar mengepul ke langit. Potong dunia. Pria berjubah merah itu melambaikan tangannya dan menekan ke bawah. Segera, puluhan lingkaran api terbentuk dan ditembakkan ke arah mereka bertiga. Cakram api semacam ini adalah kombinasi dari esensi dan kemauan vital pria berjubah merah. Itu sangat kuat, dan ujung ringnya sangat tajam. Itu juga membawa api yang bersifat eksplosif. Jika ada yang terkena pasti akan meledak. Lu Ming, bagaimana kalau kita bertiga bergabung? Gu Huaxu tiba-tiba berteriak. Lawannya adalah ahli alam lautan jiwa. Tidak peduli apakah itu Zhen Yuan atau niat, keduanya terlalu kuat. Mereka tidak bisa menjadi lawannya sendirian. Jika mereka ingin meninggalkan tempat ini dengan selamat, mereka harus bekerja sama. Jika tidak, mereka hanya akan dikalahkan satu persatu. Baiklah, Lu Ming juga sangat jelas tentang hal ini. Dia mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu.
Terlepas dari apakah Gu Huaxu kerasukan atau tidak, dia harus melewati ini terlebih dahulu. Tubuh Gu Huaxu bersinar dan dia muncul di samping Lu Ming dan yang lainnya seperti hantu. Di tingkat samudera spiritual, Dantian berubah menjadi laut, dan Zhen Yuan terlalu kaya. Kita tidak bisa melawannya secara langsung, atau Zhen Yuan kita pasti akan kelelahan terlebih dahulu. Pihak lain adalah seniman bela diri di puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual, jadi kita hanya dapat berubah dari pasif menjadi aktif dan melakukan serangan balik untuk mendapatkan peluang menang. Gu Huaxu menganalisis. Metode apa yang kamu punya? Lu Ming bertanya. Kemungkinan besar Gu Huaxu telah dirasuki oleh Dewa Roh. Dia mungkin punya cara. Beberapa dari mereka memblokir serangan pria berjubah merah sambil berbicara melalui transmisi suara. Kami berdua akan membuka jalan dan menyerang pihak lain. Biarkan gadis kecil ini menggunakan medan kekuatannya untuk melindungi pihak lain dan mengurangi kecepatannya. Hanya dengan begitu kita akan memiliki peluang untuk menang. Kata Gu Huaxu. Baiklah, ayo kita memimpin. Lu Ming mengangguk. Kemudian, dia mengaktifkan meridian darah keduanya dan kekuatannya meningkat. Serangan ekstrim. Lu Ming melancarkan serangan terkuatnya. Dia menjadi satu dengan tombak dan berubah menjadi pancaran sinar tombak. Ia menembus kehampaan dan melesat ke langit. Bang! Bang! Beberapa cincin dihancurkan oleh Lu Ming dan sinar tombak yang tajam diarahkan ke pria kekar berjubah merah. Pedang racun langit. Lampu hijau tua menyala di mata Gu Huaxu. Bahkan pedang pendek di tangannya berubah menjadi hijau tua. Dengan tebasan, beberapa cincin patah dan cahaya pedang hijau tua menebas pria berjubah merah itu. Mata pria berjubah merah itu berubah menjadi serius. Dia mengepalkan tangannya di udara dan cincin api terbang kembali. Mereka berubah menjadi dua cincin yang memancarkan aura kuat dan melesat ke arah pancaran tombak Lu Ming dan pedang Ki hijau tua. Ledakan! Ledakan! Dua ledakan yang mengguncang bumi terdengar saat Ki yang ganas menyebar. Dua pilar Ki melonjak ke langit tempat ketiganya bertarung. Ledakan! Dinding batu di atas gua langsung ditembus, dan seluruh gunung berguncang hebat. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, tetapi ketika mereka masih beberapa puluh meter dari keempatnya, mereka hancur oleh energi dari tubuh mereka. Isi daya. Lu Ming memanggil Xie Nianxing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lu Ming dan Xie Nianxing berubah menjadi dua seberkas cahaya dan bergegas. Di sisi lain, Gu Huaxu melakukan hal yang sama. Jika kamu ingin pergi, tinggallah. Pria berjubah merah itu mengeluarkan raungan yang menggemparkan dan berubah menjadi lautan api, meledak ke arah mereka bertiga. Medan kekuatan setan langit. Xie Nianxing menekan tangan kecilnya, dan medan kekuatan iblis langit bekerja pada pria berjubah merah itu, menghalangi sosoknya sejenak. Dengan cara ini, Lu Ming dan dua orang lainnya bergegas keluar dari puncak gunung. Tetaplah di sini. Pria kekar berjubah merah itu berteriak. Saat berikutnya, medan kekuatan iblis langit hancur. Dia berubah menjadi api dan menembus langit dalam sekejap. Dengan lambaian tangannya, lusinan cincin api diledakkan ke arah Lu Ming dan dua lainnya. Lu Ming dan dua lainnya membalas. Dengan dentuman keras, langit meledak seperti kembang api. Adapun puncak gunung di bawahnya telah runtuh seluruhnya. Menjijikkan. Gu Huaxu meraung. Ramuan roh yang dia inginkan masih ada di dalam. Apa yang sedang terjadi? Sesuatu telah terjadi di area terlarang. Keributan yang begitu besar tentu saja membuat khawatir seluruh Akademi Alkimia Lautan Awan. Banyak orang terbang di langit. Bus dan EBSP, suara mendesing. Lebih dari 20 sosok terbang menuju Lu Ming dan yang lainnya. Nenek moyang, apa yang terjadi? Nenek moyang, apa yang terjadi? Orang-orang ini bertanya satu demi satu. Orang-orang ini telah melanggar kawasan terlarang. Kalian semua, serang dan kalahkan mereka. Perintah pria berjubah merah. Apa, beraninya kamu? Kamu sedang mencari kematian. 20 orang itu berteriak satu demi satu. Aura kuat mereka meledak dan mengelilingi Lu Ming dan dua lainnya. Masing-masing dari mereka adalah raja tahap akhir, dan mereka adalah kekuatan terkuat di Akademi Alkimia Laut Awan. Membunuh mereka. Pria berjubah merah itu memberi instruksi. Membunuh. Membunuh. Lebih dari 20 tingkatan raja tahap akhir menyerang bersama-sama. Segala macam teknik dan cahaya dilepaskan ke arah mereka bertiga. Bocah,
Mati. Adapun pria berjubah merah, dia melambaikan tangannya dan serangan semua orang diarahkan ke Gu Huaxu. Dia ingin menghancurkannya satu per satu. Tadi, serangannya terlalu tersebar. Itulah mengapa Lu Ming dan yang lainnya berhasil memblokir mereka. Sekarang, dia akan fokus pada satu orang. Gu Huaxu terkejut, dan dia dengan cepat mundur saat pedang Ki hijau tua meledak. Mati. Pria berjubah merah itu menekan tangannya dan cincin api berputar dengan cepat, bertabrakan dengan pedang Ki. Pedang Ki hanya menahan nafas sebelum roboh. Cincin itu tidak berhenti dan terus berlanjut ke depan. Dentang. Tubuh Gu Huaxu bergetar saat pedang pendeknya mengenai ring, dan dia dengan cepat mundur. Tidak, aku bukan lawannya sendirian. Kita harus bekerja sama. Gu Huaxu menyerang Lu Ming tanpa peduli. Namun pria berjubah merah menghentikannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 638 Bahasa Indonesia. 638 ingin membantai lautan roh. Di sisi lain, Lu Ming dan Xie Nianxing juga terjerat. Para alkemis ahli dalam menulis prasasti, jadi secara alami mereka juga ahli dalam serangan gabungan. Lebih dari 20 tingkat raja tingkat atas bergabung dan membentuk formasi serangan gabungan, melibatkan Lu Ming dan Xie Nianxing. Lu Ming sangat jelas tentang niat pihak lain. Mereka akan menahan mereka berdua terlebih dahulu. Pria kekar berjubah merah akan membunuh Gu Huaxu terlebih dahulu, lalu membunuh mereka. Mereka dirusak satu per satu. Jika itu yang terjadi, mereka akan berada dalam bahaya. Pria berjubah merah itu bukanlah orang biasa yang baru saja menerobos ke tingkat samudera spiritual, namun telah mencapai puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual. Jika mereka melawannya sendirian, mereka hanya akan dikalahkan. Serang dan bergabunglah dengan Gu Huaxu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Xie Nianxing. Medan kekuatan iblis langit, kehancuran terpotong. Xie Nianxing mengatupkan kedua tangannya, dan medan kekuatan iblis langit mengelilingi 20 atau lebih guru. Kekuatan destruktif dari medan force memotong mereka. Jika hanya ada beberapa tingkatan raja tahap akhir, mereka pasti sudah dicincang menjadi pasta daging. Namun, dengan kekuatan gabungan lebih dari 20 tingkat raja, aura mereka bergabung, dan formasi mereka benar-benar mampu menahan serangan itu. Melahap. Lu Ming menekan telapak tangan kirinya ke bawah dan kekuatan melahap yang kuat meletus. Itu bertindak atas 20 raja sukses fenomenal dan akan melahap esensi darah mereka. Stabil. Salah satu tetua berteriak. Tetua ini memiliki kekuatan seorang raja tingkat puncak. Faktanya, ada 8 raja tingkat puncak di antara 20 orang tersebut. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menghentikan serangan gabungan Lu Ming dan Xie Nianxing. Serangan naga sejati, hancurkan. Lu Ming menusukkan tombak panjangnya dan naga sejati 3 warna terbang keluar, menabrak 20 orang itu. Blokir dia, blokir dia. Sebentar lagi, sang patriark akan bisa membunuh orang itu dan datang membantu kami. Seorang lelaki tua meraung. Mereka juga sangat terkejut. Dari mana datangnya para pemuda ini? Mereka begitu kuat sehingga mereka tampaknya bukan prajurit kerajaan bela diri. Itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, banyak orang dari seluruh Akademi Alkimia Laut Awan sedang melihat pertempuran di langit dengan kaget. Suara mendesing. Saat Lu Ming mengeksekusi serangan naga sejati, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul dari puncak gunung di bawah. Cahaya pedang itu sangat tajam, seolah-olah datang dari luar langit. Target pancaran pedang itu sama dengan Lu Ming. Itu adalah para ahli dari lembaga alkimia Cloud Sea. Ledakan. Naga sejati 3 warna pertama kali bentrok dengan serangan orang-orang dari Akademi Alkimia Laut Awan. Mereka tidak pernah menyangka akan ada cahaya pedang lagi. Dia ingin bertahan, tapi dia tidak punya kekuatan. Puff, puff. Cahaya pedang itu menebas, dan 7 atau 8 raja tahap akhir terpotong menjadi 2. Formasinya rusak. Begitu formasinya rusak, medan kekuatan iblis langit Xie Nianxing meledak dan darah berceceran di mana-mana. Beberapa master lagi terbunuh. Akademi Alkimia Cloud Sea adalah tempat yang kotor dan menjijikkan. Hari ini, aku akan menghancurkannya. Sesosok melangkah ke udara dan muncul di langit. Itu adalah seorang pria muda, berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia mengenakan jubah putih dan tampan serta anggun. Datang dan bantu aku. Di sisi lain,
Gu Huaksu berteriak. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia memuntahkan darah dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kalian berdua, aku serahkan sisanya padamu. Aku akan pergi membantunya. Pemuda berjubah putih berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang pria berjubah merah. Yun Luo, kamu orang tua, hari ini adalah hari kematianmu. Suara pemuda berjubah putih itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sial, siapa kamu? Pria berjubah merah, Yun Luo, meraung. Pengawal surgawi di Tian, Li Xiaoyun, aku sudah lama menyelidiki apa yang telah dilakukan Akademi Alkimia Laut Awanmu. Kamu harus dihancurkan. Pemuda berjubah putih itu berteriak dengan dingin saat pedang Qi yang tak berujung meledak dari tangannya. Itu sangat kuat. Budidaya pemuda berjubah putih juga berada di tingkat raja tingkat puncak, namun kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Gu Huaksu, Xian Yanxing, dan yang lainnya. Li Xiaoyun. Dia berada di peringkat 943 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Ekspresi Lu Ming berubah. Mengenakan biaya. Ayo kita keluar bersama. Pada saat itu, seorang lelaki tua yang terjebak di medan kekuatan iblis langit sedang mencoba keluar dari pengepungan. Dengan rusaknya formasi, kekuatan mereka berkurang drastis. Saat ini, Xian Yanxing telah membunuh beberapa dari mereka. 10 orang yang tersisa sedang berjuang di medan kekuatan iblis langit, tetapi mereka tidak bisa keluar sama sekali. Sekarang, aku akan mengirimmu berangkat. Lu Ming menusukkan tombaknya ke depan dan ratusan naga sejati 3 warna terbang keluar, menerkam para ahli dari divisi alkimia Laut Awan. Pada saat yang sama, kekuatan melahap garis keturunan 9 naga menyelimuti pihak lain melalui telapak tangan kirinya. Ini setara dengan kerjasama Lu Ming dan Xian Yanxing. Bagaimana para raja tingkat puncak biasa bisa bertahan menghadapi hal ini? Mereka langsung terbunuh. Angsa, tetesan esensi darah terbang ke telapak tangan kiri Lu Ming dan dimakan oleh garis keturunan 9 naga. Xian Yanxing memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apa tujuan Lu Ming melahap esensi darah. Sekarang, ayo kita bunuh orang tua itu. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak menjelaskan. Dia belum bisa menjelaskan garis keturunan 9 naga. Adapun 20 atau lebih cincin penyimpanan, Lu Ming dan Xian Yanxing menyimpan semuanya. Baiklah, Xian Yanxing mengangguk. Sementara itu, Akademi Alkimia Lautan Awan sedang gempar. Para tetua paling kuat di lembaga alkimia Laut Awan semuanya telah mati. Mereka semua terbunuh. Mereka yang mengenal Lu Ming dan Xian Yanxing bahkan lebih terkejut lagi. Nama Lu Ming dan Xian Yanxing tidak ada dalam daftar 1000 talenta terbaik. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Raja tingkat puncak bahkan tidak bisa melawan mereka. Yang paling menakutkan adalah Gu Huaksu. Dia juga sangat kuat. Dia masih hidup di bawah serangan leluhur lama. Era besar akan datang. Saya mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang jenius telah bermunculan dari seluruh wilayah tandus di bagian timur. Semua jenis talenta tertinggi telah muncul seperti rebung setelah hujan, dan banyak dari mereka tidak lebih lemah dari para jenius dalam daftar 1000 talenta teratas. Ini sudah berakhir. Lembaga alkimia Cloud Sea telah menjadi sasaran monster-monster ini. Kemungkinan besar sudah berakhir. Sebaiknya kita segera pergi. Beberapa orang yang mempelajari alkimia di sini semuanya mundur jauh agar tidak terlibat. Beberapa murid dari apotek obat mujarab Yunhai juga mundur ke beberapa tempat tersembunyi untuk menonton. Jika situasinya tidak beres, mereka akan segera pergi. Sementara itu, Lu Ming dan Xian Yanxing sudah menyerang Yun Luo. Bahkan dengan Gu Huaksu dan Li Xiaoyun yang bekerja sama, mereka masih belum bisa menandingi Yun Luo, tapi mereka hampir tidak bisa menahannya. Medan kekuatan setan langit. Bahkan sebelum Xian Yanxing tiba, medan kekuatan iblis langit telah menyelimuti Yun Luo. Serangan naga sejati. Cahaya tombak yang menyilaukan berubah menjadi naga sejati 3 warna dan menerkam ke arah Yun Luo. Di saat yang sama, Gu Huaksu dan Li Xiaoyun juga melancarkan serangan balik. Ledakan, ledakan. Tubuh Yun Luo bergetar hebat saat dia mundur. Bus, bus. Li Xiaoyun dan Gu Huaksu bergerak dan menghalangi jalannya. Mereka berempat mengepung Yun Luo. Hehe, kamu sombong. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu sekarang. Gu Huaksu mencibir. Yun Luo,
Aku sudah menyelidiki apa yang telah dilakukan oleh institusi alkimia Cloud Simu. Mulai hari ini, institusi alkimia Cloud Si akan dihapus dari dunia. Pedang Qi Li Xiaoyun melonjak ke langit, dan suaranya sangat dingin. Lu Ming dan Xian Yanxing tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi tatapan dingin mereka menjelaskan segalanya. Banyak orang yang terkejut. Keempat orang jenius itu akan membunuh makhluk kuat dari lautan roh hari ini. Lebih jauh lagi, Yun Luo adalah makhluk kuat di puncak alam samudera spiritual tingkat pertama. Jika dia terbunuh, itu pasti akan menjadi berita besar. Sangat jarang seorang raja membunuh lautan roh. Ini karena perbedaan antara raja dan lautan roh terlalu besar. Bahkan jika mereka berempat bergabung, itu tetap akan sangat mengejutkan. Kaisar Naga Abadi Chapter 639 Bahasa Indonesia. 639 Daftar 1000 Talenta Terbaik, Li Xiaoyun. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Aura Yun Luo bergejolak seperti lautan saat dia mengamati sekelilingnya. Tapi hatinya luar biasa berat. Keempat orang di depannya terlalu kuat. Raja tingkat puncak yang normal akan langsung dibunuh oleh mereka. Jika dia sendirian, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan dan membunuhnya. Namun dengan mereka berempat bekerja bersama, dia merasakan tekanan yang besar. Khususnya, dia memandang Lu Ming. Lu Ming baru berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9, tapi dia sudah sangat kuat. Hal ini membuatnya gemetar ketakutan. Pertempuran keberuntungan karma akan segera dimulai. Semua orang aneh ini telah dimobilisasi. Yun Luo merasa sedikit getir. Hehe, walaupun jarang sekali seorang raja membunuh ahli roh laut, ada beberapa yang terjadi dalam sejarah. Gu Huaksu mencibir dan menjilat bibirnya. Membunuh. Lu Ming tidak menyia-nyiakan kata-kata dan langsung menyerang. Dia telah melahap esensi darah dalam jumlah besar, jadi dia harus mengakhiri pertempuran sesegera mungkin dan memurnikan esensi darah. Saat Lu Ming pindah, tiga lainnya juga ikut bergerak. Masing-masing dari mereka mengeluarkan keterampilan unik mereka dan menyerang Yun Luo. Langit langsung mendidih. Serangan kekerasan tersebut menyebabkan seluruh dunia berguncang. Gumpalan energi merembes keluar dan jatuh ke tanah. Ledakan, ledakan. Setiap gumpalan Qi seperti sebuah bom. Gunung dan sungai meledak, dan istana runtuh. Akademi Alkimia Laut Awan berantakan. Ayo ayo. Para murid dari institusi alkimia Yunhai berteriak dan berlari. Beberapa dari mereka terlalu lambat dan terbunuh akibat ledakan tersebut. Kelima sosok itu berubah menjadi 5 cahaya yang menyilaukan dan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati di langit. Tapi saat ini, Yun Luo sudah benar-benar dirugikan. Sesaat kemudian, darah berceceran ke segala arah saat lengannya terpotong. Yun Luo mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan tiba-tiba, cahaya merah darah memenuhi udara. Yun Luo berubah menjadi cahaya merah darah, bergegas keluar dari pengepungan, dan dengan cepat pergi jauh. 4 bintang B kecil, tunggu saja. Aku pasti akan membalas dendam atas lenganku yang patah. Suaranya bergemuruh dan bergema di antara langit dan bumi, tapi dia sudah pergi jauh. Yun Luo telah melarikan diri. Sayang sekali, dia lolos. Li Xiaoyun menghela nafas. Ekspresi Lu Ming tenang. Mereka berempat tidak memiliki keuntungan besar dibandingkan Yun Luo sejak awal. Tidak mudah membunuhnya. Sudah cukup baik bahwa mereka bisa meninggalkannya dengan tangan dan melukai vitalitasnya. Hehe, kalau pihak lain tidak mati, dia pasti akan membalas dendam. Aku tidak akan menemanimu. Gu Huaksu mencibir. Dia memandang Lu Ming dan Xian Yanxing sebelum sosoknya melintas dan menghilang ke cakrawala. Mata Lu Ming berkedip. Orang ini berhati-hati. Dia segera pergi setelah pertempuran selesai. Dia kemungkinan besar takut Lu Ming dan Xian Yanxing akan mendapat masalah dengannya. Sejujurnya, Lu Ming tidak keberatan menyingkirkannya jika dia punya kesempatan. Gu Huaksu memberi Lu Ming perasaan yang sangat berbahaya. Bolehkah aku tahu bagaimana aku harus memanggil kalian berdua? Li Xiaoyun menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming dan Xian Yanxing dan tersenyum. Lu Ming, Xian Yanxing. Lu Ming dan Xian Yanxing menjawab. Lu Ming, Xian Yanxing. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tampaknya kita telah benar-benar memasuki era keemasan dengan kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya. Jika daftar 1000 talenta terbaik disusun ulang, saya ragu saya akan tersingkir darinya.
Li Xiaoyun berkata sambil tersenyum pahit. Lu Ming dan Xian Yanxing tampak seperti berusia 20-an, tetapi mereka memiliki kultivasi dan kekuatan tempur yang luar biasa. Dia terkejut. Saudara Li terlalu rendah hati. Saya pernah mendengar nama besar saudara Li seperti Guntur. Lu Ming bersikap sopan. Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu datang ke sini untuk pergi ke Samudera Astral yang kacau juga? Li Xiaoyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Dia tidak menyembunyikan apapun. Pertempuran Kismet semakin dekat. Sekarang, banyak orang jenius telah dimobilisasi. Sejauh yang saya tahu, banyak orang jenius yang memasuki Samudera Astral yang kacau baru-baru ini untuk melatih diri mereka sendiri. Setelah aku menyelesaikan urusan Akademi Alkimia Lautan Awan, aku juga berencana pergi ke Samudera Astral yang kacau untuk berpetualang. Li Xiaoyun berkata sambil tersenyum. Oh, Lu Ming mengangguk. Memang benar, Lautan Astral yang kacau balau sangatlah kacau. Ini adalah tempat yang tidak masuk akal di mana orang dapat menyerang Anda kapan saja. Tidak ada kekurangan pertarungan hidup dan mati di sana. Dalam lingkungan seperti itu, memang mungkin bagi seseorang untuk terus berkembang dan melakukan terobosan. Karena jika dia tidak menerobos, kemungkinan besar dia akan mati. Itu normal bagi banyak orang jenius untuk memasukinya untuk berlatih. Lu Ming mau tidak mau menantikannya. Li Xiaoyun menduduki peringkat ke-943 dalam daftar 1000 talenta teratas, yang puluhan tempat lebih tinggi dari planet Sein. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada kekuatan planet Sein. Li Xiaoyun bisa dengan mudah mengalahkan Sein Starlight. Dia hanya beberapa lusin peringkat lebih tinggi dan dia sudah sangat kuat. Seberapa kuatkah para jenius yang berperingkat lebih tinggi itu? Belum lagi para jenius yang telah mencapai ranah lautan jiwa, pasti ada banyak jenius yang lebih kuat dari Li Xiaoyun di ranah Raja Bela Diri. Lu Ming sangat ingin bertemu mereka. Saudara Li, kalau begitu kita pergi dulu, kata Lu Ming. Dia sedang terburu-buru mencari tempat untuk memurnikan esensi darah. Baiklah, kalau kita bertemu lagi, kita harus minum yang enak. Li Xiaoyun berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Lu Ming mengangguk dan pergi bersama Xian Yanxing. Bus. Setelah Lu Ming dan Xian Yanxing pergi, dua sosok muncul di samping Li Xiaoyun dan membungkuk, Tuan Muda. Kirim berita ke Istana Surgawi Surga Empirean di wilayah Yunfeng dan minta seseorang untuk menangani institusi alkimia Laut Awan ini. Menggunakan ki darah bawaan untuk memurnikan pil adalah cara yang jahat dan tidak benar. Li Xiaoyun berkata dengan dingin. Ya, kedua lelaki tua itu membungkuk. Lu Ming dan Xian Yanxing terbang ke barat. Setelah terbang ratusan ribu mil, mereka mendarat di pegunungan. Keduanya berencana untuk berkultivasi dalam pengasingan di sini untuk sementara waktu. Xian Yanxing ingin menggunakan buah iblis surgawi untuk mengolah medan kekuatan iblis surgawi, sementara Lu Ming ingin memurnikan esensi darahnya. Dan, bantu kami menjaga area ini, kata Lu Ming. 10 ramuan spiritual tingkat 5. Dandan menuntut harga selangit. 2, atau tidak satu pun, Lu Ming melemparkannya 2. Dandan tidak berdaya dan hanya bisa mengambil 2 ramuan spiritual untuk dijaga di sampingnya. Xian Yanxing duduk bersila, mengeluarkan buah iblis surgawi, dan mulai berkultivasi. Lu Ming sedang duduk bersila 100 meter jauhnya. Ledakan. Dalam garis keturunan 9 naga, sejumlah besar esensi darah sedang dimurnikan. Kali ini, dia telah memperoleh esensi darah dari lebih dari 20 tingkatan Raja Akhir, termasuk 8 tingkatan Raja tingkat puncak. Esensi darahnya terlalu kaya. 9 garis keturunan naga telah terakumulasi hingga tingkat tertentu, mencapai batas garis keturunan Raja tingkat ke-7. Kali ini, ia menerobos secara langsung. 8 cakra perak menyala dan menghilang. 9 garis keturunan naga telah maju ke alam raja tingkat 8. Untungnya, Xian Yanxing juga berada dalam pengasingan, jika tidak, rahangnya akan ternganga. Garis keturunan 9 naga, kenapa terdengar begitu familiar? Aku tidak ingat. Tak jauh dari situ, Dandan bergumam sambil menggerogoti ramuan roh. Mari kita lihat apakah saya memiliki cukup kristal roh tingkat tertinggi. Jika aku punya cukup uang, aku bisa menerobos ke alam raja tingkat puncak.
Lebih dari 10 cincin penyimpanan muncul di tangan Luming. Lumin dan Xian Yanxing masing-masing mengambil 12 cincin penyimpanan dari 20 raja dari institusi alkimia Laut Awan. Pikiran Luming tenggelam ke dalamnya dan dia mengumpulkan semua kristal spiritual kelas atas bersama-sama. Setelah beberapa saat, Luming menunjukkan ekspresi gembira. Kaisar Naga Abadi Chapter 640 Bahasa Indonesia. 640 menerobos ke tingkat raja tingkat puncak. Seperti yang diharapkan dari cincin penyimpanan raja tahap akhir puncak, itu terlalu kaya. Ada lebih dari 80 juta kristal spiritual tertinggi di 12 cincin penyimpanan. 80 juta sungguh menakutkan. Alkimia benar-benar menghasilkan keuntungan besar. Luming menghela nafas dalam hati. Selain itu, orang-orang di lembaga alkimia Laut Awan memanfaatkan metode brutal ki darah bawaan bayi untuk memurnikan pil dan mendapatkan keuntungan. Secara alami, mereka mendapatkan lebih banyak kristal roh tingkat tertinggi. Raja tingkat puncak normal dan raja tahap akhir tidak sekaya ini. Luming memperkirakan bahwa cincin penyimpanan Yun Luo pasti memiliki lebih banyak kristal spiritual kelas atas. Sayangnya dia berhasil lolos. Ini lebih dari cukup untuk menembus level raja tingkat puncak. Luming memandang Xian Yanxing setelah dia selesai memilah kristal roh kualitas terbaik. Pada saat ini, medan gaya tak kasat mata terpancar dari tubuh Xian Yanxing, meliputi radius 100 meter. Ia bergetar terus-menerus dan menyusut. Xian Yanxing memegang buah iblis surgawi di tangannya. Buahnya bersinar dan gumpalan cahaya diserap oleh Xian Yanxing. Tampaknya kultivasi Xian Yanxing tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Dengan satu pemikiran, tubuh Luming menghilang dan dia memasuki kuil tertinggi. Terobosan berikutnya akan menimbulkan keributan besar. Jika mereka berada di luar, Xian Yanxing kemungkinan besar akan diberitahu. Ayo mulai. Dengan lambaian tangannya, tumpukan besar kristal spiritual kelas atas muncul. Totalnya ada 1 juta keping. Bang! Bang! 1 juta kristal spiritual tertinggi meledak dan berubah menjadi ki spiritual yang sangat kaya. 9 garis keturunan naga muncul. Setelah mencapai tingkat ke-8 dari tingkat raja, tubuh 9 garis keturunan naga tampaknya menjadi lebih besar. Tubuhnya berkelok-kelok, dan sisiknya padat. Itu menjadi semakin seperti naga sejati yang legendaris. Dia membuka mulutnya dan menarik napas. Kekuatan melahap yang mengerikan meledak. Energi dari 1 juta keping kristal roh kelas atas dikerumuni ke dalam garis keturunan 9 naga. Luming menyebarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan mulai berkultivasi. Menerobos ke tingkat raja tingkat puncak membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat besar, dan dia harus memadatkan pusaran ki-nya hingga ekstrim sebagai persiapan untuk menerobos ke alam laut roh. Oleh karena itu, dia membutuhkan banyak kristal spiritual tertinggi. Kekuatan melahap dan memurnikan garis keturunan 9 naga telah meningkat beberapa kali lipat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memurnikan 1 juta keping kristal roh kelas atas. Luming mengeluarkan 1 juta lagi. Begitu saja, 1 juta diikuti jutaan lainnya. Energi tak berujung terakumulasi. Setelah Luming memurnikan 18 juta keping kristal roh kelas atas, topan ki di dantiannya akhirnya mencapai tahap yang sangat kental. Itu seperti cairan yang berputar, seperti mata laut. Pada saat ini, aura kuat muncul dari tubuh Luming. Dia telah berhasil menembus level raja tingkat puncak. Ledakan, 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 mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya, inti esensialnya melonjak dan mengalir. Luming merasa kekuatan inti esensialnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, kekuatan tempur Luming juga meningkat pesat. Luming membuka matanya dan menunjukkan senyuman puas. Raja tingkat puncak dianggap berdiri di puncak tingkatan raja. Langkah selanjutnya adalah membuka lautan roh dan melangkah ke alam lautan roh. Namun, langkah ini tidaklah mudah. Pertama-tama, seseorang harus memahami maksud alam langit dan bumi hingga tingkat kedua. Tanpa alam surga dan bumi tingkat kedua, mencoba menerobos ke lautan alam jiwa hanya akan menyebabkan kematian. Baru sehari sejak saya memurnikan begitu banyak kristal roh kelas atas. Mari kita pergi dan melihat betapa sedikit kemajuan yang dicapai King. Dengan satu pemikiran, Luming meninggalkan kuil tertinggi. Bus! Dan EBSP, suara mendesing. Begitu Luming muncul,
Dia merasakan medan kekuatan yang kuat melonjak dan tubuhnya berada di bawah tekanan yang sangat besar. Lu Ming bergerak dan mundur beberapa ratus meter sebelum tekanannya hilang. Buah iblis di tangan Xian Yanxing telah menghilang. Rambut panjangnya beterbangan di udara, dan sekuntum bunga teratai melayang di atas kepalanya. Seorang wanita cantik sedang duduk bersila di atas bunga teratai. Medan kekuatan yang kuat terpancar dari tubuh Xian Yanxing. Ini tidak sederhana, ini tidak sederhana. Dandan mengelilingi Xian Yanxing, matanya melihat ke sekeliling saat dia dengan hati-hati mengukur Xian Yanxing. 8 jam kemudian, medan gaya di sekitarnya tiba-tiba menyusut dan menghilang ke dalam tubuh Xian Yanxing. Saat ini, Xian Yanxing membuka matanya. King kecil, bagaimana kabarnya? Apakah kamu menerobos medan kekuatan iblis langit? Lu Ming berjalan mendekat dan tersenyum. Tentu saja. Bagaimana itu? Anda ingin menguji kekuatannya. Bibir Xian Yanxing membentuk senyuman licik. Dia menatap Lu Ming dengan niat buruk. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu berhasil menerobos. Maka kamu akan kecewa lagi. Lu Ming tersenyum percaya diri. Ah, benarkah? Kalau begitu aku harus mencobanya. Xian Yanxing tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia menekankan telapak tangannya ke depan. Bus, medan kekuatan yang sangat kuat meledak dan menyelimuti Lu Ming dalam sekejap. Seolah-olah sebuah gunung agung menekannya. Sangat kuat, dia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mata Lu Ming menunjukkan sedikit keterkejutan. Ledakan. Saat berikutnya, aura kuat keluar dari tubuh Lu Ming. Dia mengedarkan inti esensialnya dan mengumpulkan 3 jenis alam surga dan bumi, membuka kekuatan medan kekuatan iblis. Kamu telah membuat terobosan dalam kultivasimu. Xian Yanxing berseru kaget. Tentu saja, Anda sudah menerobos, jadi bagaimana saya tidak bisa? Petik 2. Lu Ming terkekeh. Tepat pada waktunya, kehancuran terhenti. Memotong. Xian Yanxing berteriak dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Kekuatan pemotongan yang mengerikan meledak dari medan kekuatan iblis langit. Kekuatan pemotongan ini dibentuk oleh keinginan kehancuran dan medan kekuatan iblis langit. Itu sangat tajam bahkan senjata spiritual tingkat kelima pun akan terpotong. Di tangan Lu Ming, tombak panjang dipadatkan dari esensi vital. Dengan ujung tombak sebagai pusatnya, tombak panjang itu berputar dengan cepat seperti mata bor dan mengebor ke arah Xian Yanxing. Bang! Bang! Dengan ledakan yang keras, domain di depannya rusak. Lu Ming melangkah maju dan menghindari serangan Xian Yanxing. Jika dia ingin mengalahkan Xian Yanxing, hal pertama yang harus dia lakukan adalah segera keluar dari domain dan menyerang Xian Yanxing. King kecil, aku akan memberimu hadiah setelah aku menjatuhkanmu. Tatapan Lu Ming menyapu tubuh Xian Yanxing. Kamu ingin menjatuhkanku? Bermimpilah. Xian Yanxing berteriak saat darah meridiannya meledak. Tangan halusnya menekan lagi. Sebuah lengan indah terbentuk dari udara tipis dan menamparkan Lu Ming. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan menyapu Lu Ming seperti lautan badai. Mata Lu Ming berkedip. Dia tidak berani gegabah. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan seekor naga besar berwarna 3 menerkam, bertabrakan dengan telapak tangan yang indah. Ledakan. Tanah bergetar hebat, dan medannya naik dan turun. Energi kekerasan melanda segala arah. Tubuh Lu Ming sedikit gemetar dan dia mundur 3 langkah. Xian Yanxing juga mundur 3 langkah. Mereka sama-sama cocok. Mata Lu Ming berbinar. Saat dia hendak mengaktifkan meridian darahnya untuk melawan Xian Yanxing, Xian Yanxing menarik kembali medan kekuatan iblisnya dan berkata, tidak ada lagi pertempuran, tidak ada lagi pertempuran, hari ini dianggap seri. Kamu tidak berkelahi. Lu Ming agak terdiam. Selain hal-hal lain, Xian Yanxing adalah lawan yang baik. Lu Ming hendak mengaktifkan meridian darahnya dan bertarung sekuat tenaga, tapi Xian Yanxing berhenti. Kamu laki-laki, tapi kamu bertengkar dengan seorang gadis kecil. Dan kamu sangat serius. Betapa remehnya. Siapa yang ingin bertarung denganmu? Petik 2. Bibir Xian Yanxing membentuk senyuman saat dia memandang Lu Ming dengan jijik.